Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menyajikan video konten mengenai teori-teori dalam HI. Nah, apa sih pembahasan kita pada kali ini? Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan kelompok kami. Yang pertama, pasti saya dulu dong. Perkenalkan, nama saya Dimas Octavian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator. Di sebelah saya ada Febri Widianti Rangkuti. Kemudian selanjutnya Tiara Sakti. Nah, selanjutnya itu kawan kita Nelviana Sitanggang. Kemudian ada Sri Rejeki Asipurba dan terakhir Mabesti Dava Fadil Dewendri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video konten mengenai konsep balancing, backpacing, bandwagoning dalam mata kuliah teori hubungan internasional. Nah, dosen pengampu yaitu Bu Glory Yolanda Yahya. Nah, tanpa membuang-buang lagi kesempatan pada kali ini, saya akan mengoper ke kawan saya, Febri Widianti Rangkuti, untuk menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari balancing dan apa menurut para ahli. Kepada Febri Widianti Rangkuti, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yang pertama itu ada pengertian balancing. Neorealisme menjelaskan bahwa balance of power tercipta akibat adanya kekuatan luar yang mengancam negara. Kenneth Waltz menyatakan bahwa balance of power berbentuk apabila dua persyaratan terpenuhi, yakni susunan politik internasional yang anarkis dan dipenuhi oleh unit-unit yang ingin bertahan hidup. Sedangkan menurut para ahli, balancing merupakan Morgenthau mengatakan balance of power adalah iron of politics. Sedangkan menurut Henry Kissinger mengatakan balance of power adalah seni yang diterapkan oleh pemimpin negara. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kawan saya, Febri Widianti. Nah, dari pengertian ini kita bisa tahu tuh apa pengertian dari balancing. Nah, kemudian nih, selanjutnya mengenai konsep balancing dan apa sih contoh isu dari balancing ini, kita oper ke Tiara Sakti, kawan saya. Kepada Tiara Sakti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ialah konsep balancing. Menurut konsep ini, cara yang digunakan atau tindakan yang diambil sebuah negara untuk menyertakan diri di hadapan negara-negara berkuasa. Contoh isu balancing, aplikasi soft balancing didorong oleh kepentingan ekonomi, isu keamanan, kepentingan domestik dalam mengimbangi negara rival atau potensial menjadi musuh. Dengan demikian, berdasarkan konsep soft balancing, maka Tiongkok dianggap sebagai pemain yang berpotensi menjadi musuh karena berbagai pengaruh yang terjadi baik dari segi keamanan dan militer, bantuan luar negeri, dan politik. Sekian dari saya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Tiara Sakti atas mengenai penjelasan mengenai konsep balancing dan apa sih isu-isu balancing. Jadi di sini kita udah paham kan mengenai isu balancing itu contohnya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Nah, selanjutnya nih kami akan masuk ke materi baru yaitu backpacing nih. Apa sih bedanya backpacing dengan balancing dan teori lain? Nah, sebelum itu saya ingin menyapa kawan saya Nelviana Sitanggang. Halo Nelvi. Iya, halo Dimas. Nah, halo, oke. Pada hari ini, kesempatan hari ini, Nelviana akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari backpacing dan apa sih pengertian menurut para ahlinya. Nah, kepada Nelviana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dimas. Saya akan membacakan materi tentang pengertian backpacing. Pengertian backpacing yaitu tanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa itu adalah tanggung jawab orang lain untuk membuat keputusan tersebut. Membuat keputusan dengan mudah menghilangkan konflik keputusan dengan menggunakan gaya ini. Dan pengertian backpacing menurut para ahli yaitu menurut Mearsheimer. Ada 3 alasan kenapa negara melakukan aksi backpacking. Alasan pertama adalah karena kosnya murah, biaya tempur ditanggung oleh sekutu dan negara backpacker tersebut mendapatkan free ride. Alasan kedua, negara agresor dan backpacker mungkin terlibat dalam perang yang panjang dan mengurus tenaga. Alasan ketiga, jika ada satu negara yang menghadapi beberapa musuh, negara tersebut dapat menerapkan aksi backpacking dalam menghadapi musuh-musuhnya tersebut secara sekuen. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kawan kami Nelviana yang sudah menjelaskan mengenai apa itu backpacking. Nah, selanjutnya ada konsep sama isu backpacking. Kita kembali lagi ke isu, tapi ini ke backpacking. Nah, kami persilakan kepada kawan kami Sri Rejeki. Nah, halo Rejeki.
Halo Dimas. Nah, oke nih. Apa sih mengenai konsep backpacking sama contoh isunya bisa kamu jelaskan? Oke. Konsep backpacking. Cara yang dilakukan konsep ini adalah untuk menghindari tanggung jawab dan menyarankan bahwa itu tanggung jawab orang lain. Contoh isu backpacking. Iran membantah telah memasuk pesawat nirawak atau drone ke Mijagine kepada Rusia untuk membantu invasi ke Ukraina beberapa waktu lalu. Amir Abdollahian menegaskan pihaknya tidak pernah menyediakan senjata apapun untuk digunakan di Ukraina. Sebelumnya, pihak berwenang Ukraina menuding Rusia telah menggunakan drone kamikaze yang dipasok Iran dalam serangan terhadap Kyiv, Vinnytsia, Odensk, Zaporizhia, dan kota-kota lainnya. Insiden ini merupakan serangan Rusia pertama yang terjadi di dekat Kyiv sejak beberapa bulan terakhir. Terima kasih moderator. Wah, terima kasih Sri Rejeki yang udah menjelaskan nih contoh isunya dari backpacking. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi nih teori baru yaitu bandwagoning. Nah, apa sih pengertian bandwagoning dan menurut para ahlinya? Saya persilakan kepada Mbak Besti, Dava. Kepada Dava, saya persilakan. Baik, pengertian bandwagoning. Bandwagoning dalam hubungan internasional terjadi ketika sebuah negara bersekutu dengan negara musuh yang lebih kuat dan mengakui bahwa teman tapi musuh tersebut mengambil untung dari rampasan yang mereka rebut bersama-sama. Bandwagoning adalah strategi yang diambil oleh negara-negara lemah. Habis itu pengertian bandwagoning menurut para ahli. Menurut Mearsheimer, bandwagoning adalah strategi yang diambil oleh negara-negara lemah. Menurut konsep ini, negara yang lemah harus berteman dengan musuh yang lebih kuat karena negara musuh dapat menguasai apapun yang diinginkannya secara paksa. Saya alihkan lagi ke moderator. Wah, terima kasih nih, Dava Fadil. Ini tadi ada nyebutin teman tapi musuh. Semoga bukan kita ya. Oke, selanjutnya nih ada nih apa sih konsep mengenai bandwagoning dan isu pada bandwagoning atau contohnya nih. Nah, kami akan mempersilahkan kepada Febri Widianti untuk menjelaskan kembali apa sih konsep dari bandwagoning dan apa sih contoh dari isu bandwagoning itu. Kepada Febri saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Konsep bandwagoning menurut konsep ini, negara yang lemah harus berteman dengan musuh yang lebih kuat, karena negara musuh dapat menguasai apapun yang diinginkannya secara paksa. Sedangkan contoh isu bandwagoning ini, yaitu adalah konflik Laut Cina Selatan melibatkan Republik Rakyat Cina atau RRC dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan termasuk Brunei Darussalam. Dalam konflik Brunei Darussalam mengambil sikap dengan tidak menentang klaim RRC dan melakukan bandwagoning terhadap RRC. Sikap bandwagoning yang dilakukan Brunei Darussalam disebabkan oleh 3 kondisi negara dan 4 faktor ancaman dalam teori balance of trade Stephen Weil, di mana ukuran kapabilitas dan kapasitas kekuatan yang sangat tidak berimbang antara Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan RRC. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Febri Widianti. Wah, ini kayaknya pembahasannya agak berat ya mengenai TRH ini. Tapi semoga kawan-kawan kita semua pada paham ya. Nah, tadi kan sudah disebut nih mengenai konsep dari balancing, backpacking, bandwagoning, kemudian isu-isunya, pengertiannya. Nah, pada kesempatan ini kita udah menjelaskan mengenai 3 konsep itu. Nah, berakhir udah penjelasan kita mengenai isu, konsep, dan contoh-contohnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dapat kami simpulkan pada kesempatan kali ini. Yaitu kesimpulannya, pada dasarnya hal yang baik untuk dilakukan oleh suatu negara karena akan menciptakan perdamaian di antara negara-negara yang terlibat dalam ketiga konsep ini. Selain itu, tujuan utama dari konsep ini supaya kedua negara atau lebih saling menguntungkan. Kerjasama dua negara dapat meningkatkan ekonomi dan kebutuhan rakyatnya, serta mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Febri, Tiara Sakti, Nelviana, Sri Rejeki, dan My Bestie Dava Fadil. Berakhir sudah konten kita pada kali ini. Nah, sebelum itu, semoga pada video kali ini dapat memberikan manfaat semua dan memberikan penjelasan-penjelasan yang bisa dipahami. Oke, bye-bye semua. Thank you sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini.